Di balik hiruk-pikuk kota Cimahi, berdiri sebuah gunung yang menyimpan kisah cinta sekaligus misteri. Gunung Padakasih. Dari namanya, orang mungkin membayangkan tempat yang romantis, penuh janji setia. Tapi, bagi sebagian lain, gunung ini adalah saksi bisu cerita lama yang tak semua orang berani ungkapkan. Hari ini, kita memutuskan untuk menapaki jalur pendakiannya, menyusuri setiap langkah, merasakan udara dinginnya, dan mencari tahu apa yang sebenarnya membuat Gunung Padakasih begitu istimewa. Tempat di mana alam, cinta, dan misteri bersatu. Yuk, kita mulai perjalanannya. Gas! Pagi, setelah kita siapkan semua peralatan dan menunaikan kewajiban 5 kali sehari, dan saat sebagian besar orang masih terlelap di balik selimutnya, kita justru udah siap memulai perjalanan. Dari Leuwih Gajah Cimahi, suasana masih sunyi, lampu jalan masih menyala, udara dingin khas pagi menusuk kulit, dan kabut tipis menyelimuti beberapa sudut jalan. Perjalanan menuju base camp Gunung Padakasih ini terasa berbeda. Jalanan masih lengang, kendaraan bisa dihitung dengan jari. Sesekali hanya terlihat motor ojek dini hari dan mobil angkutan sayur yang berangkat ke pasar. Rasanya kayak punya jalanan Cimahi ini buat diri sendiri. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan dingin pegunungan yang samar-samar sudah terasa. Di kiri kanan, warung-warung masih tertutup rapat. Hanya ada 1-2 ibu penjual gorengan yang mulai menakar dagangan mereka. Gunung Padakasih sendiri bukan gunung yang terlalu tinggi, sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, tapi punya cerita unik. Dari dulu gunung ini dikenal sebagai tempat orang mengikat janji cinta, makanya dinamakan Padakasih. Tapi di sisi lain, gunung ini juga menyimpan kisah sejarah dan aura misteri yang bikin banyak orang penasaran. Dari pertigaan ini kita belok kiri, dan dari pertigaan tadi kita masuk ke area perumahan warga dan gangnya cukup sempit. Dan akhirnya kita sampai di parkiran base camp Gunung Padakasih dan perjalanan baru saja mulai. Oke teman-teman, sekarang kita lagi cobain ke Gunung Padakasih. Dan sekarang cuacanya sih kebetulan bagus ya. Semalam nggak hujan. Gunung Padakasih ini berada di Cimahi dan ketinggiannya cuman berapa? 900-an, nggak terlalu tinggi, cuman asik lah buat hiking atau ya buat yang mau olahraga hiking ini, buat pemula banget sih, cocok banget lah. Nah, seperti ini nih teman-teman. Udah mulai banyak ya, dan kayak ada santri nih mau ke atas kayaknya. Oh, ada yang datang dari pinggir juga ya. Di sana ada yang dari pinggir. Oh, ini udah banyak pedagang yang mulai persiapan. Kita ke atas lagi nih. Kebetulan sekarang nggak becek ya, jadi bagus.
Oh, registrasi dulu. Berapa? 5.000 per orang, Pak. Tulis nama, jumlah orang, alamat, sama nomor HP-nya. Ya. Gitu ya? Oke. Sama air. Oh ya, oke, makasih. Ini mah masukin lah. Ini harus regis katanya. Mah, sini nih. Kita ke atas lagi teman-teman, masih agak nanjak. Tentunya lumayan nanjak, cocok buat pemula banget ini mah. Lumayan juga teman. Ini agak tinggi. Trek menuju pos 2 mulai terasa menanjak. Nggak terlalu ekstrim sih, tapi cukup bikin kaki dan nafas kerja lebih keras. Di beberapa titik jalurnya agak licin karena sisa embun, jadi harus hati-hati. Sesekali terdengar suara burung dari kejauhan, seakan jadi penyemangat di perjalanan. Di kiri kanan jalur, hutan masih rapat.
Ada pohon-pohon tinggi menjulang, dan sesekali kita bisa lihat sinar matahari yang menembus seperti spotlight alami. Suasananya tenang banget, hanya terdengar langkah kaki dan desir angin. Meski ngos-ngosan, trek ini punya keindahan tersendiri. Rasanya setiap langkah membawa kita lebih dekat bukan cuma ke pos 2, tapi juga ke pengalaman yang gak bisa didapat di kota. Suasana alami, sederhana, tapi bikin hati lega. Pos 2 sebentar lagi, jadi ayo terus jalan, nikmatin prosesnya, dan rasakan energi pagi di Gunung Padakasi. Di kiri kanan jalur, tumbuhan lebat masih cukup rapat. Ilalang dan pohon singkong terlihat berjajar cukup tinggi. Di kiri kanan jalur, tumbuhan lebat masih cukup rapat, ilalang dan pohon singkong terlihat berjajar cukup tinggi. Rasanya setiap langkah membawa kita lebih dekat bukan cuma ke pos 2, tapi juga ke pengalaman unik di Gunung Padakasi. Gunung kecil yang menyimpan kisah cinta, sejarah, dan misteri sekaligus. Mulai kelihatan tuh warung kecil di seberang sana. Dan kita bisa lihat ke bawah sana, masih banyak yang hiking ke gunung ini. Dan pos 2 ini kebetulan ada warungnya. Jadi buat kalian yang gak bawa berbekalan makanan atau cuma mau istirahat, di pos 2 ini cocok banget buat rehat dan nyantai sebentar. Oke teman jalan-jalan seru santai, karena kita masih cukup perbekalan dan masih semangat, kita putusin langsung naik ke pos 3. Nah di jalur ini suasananya mulai beda banget dibanding trek sebelumnya. Jalannya udah mulai menanjak, lumayan bikin betis kerja keras dan nafas jadi makin pendek. Trek agak naik sekarang, tapi nggak terlalu curam. Lumayan lah. Ada tadi banyak bonus, sekarang naik lagi. Di beberapa titik ada anak tangga buatan dari kayu dan bambu. Fungsinya jelas buat bantu kita nanjak lebih gampang. Tapi justru disinilah tantangannya. Anak tangga dari bambu itu ada resikonya juga teman-teman. Kadang bambunya udah agak licin atau goyang kalau udah lama dipakai. Jadi jangan buru-buru naik, pastiin kaki bener-bener nempel kuat biar nggak kepleset. Kalau musim hujan, licinnya bisa kayak lantai keramik habis dipel. Jadi slow aja, nikmati langkah demi langkah. Durasi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 biasanya sekitar 10-15 menit, tergantung kecepatan jalan kita. Buat yang masih pemula mungkin agak lebih lama karena jalurnya memang cukup bikin ngos-ngosan. Punten. Jalurnya dominan menanjak dengan sudut yang lumayan tajam, ditambah permukaan tanah yang gembur. Kalau kering sih aman, tapi kalau hujan, bisa berubah jadi jalur seluncuran. Jadi hati-hati banget kalau mendaki pas musim penghujan. Dari situ kita bisa dengerin suara hutan, burung-burung, sama angin pagi yang masuk ke sela-sela pepohonan. Setelah lanjut lagi, trek masih konsisten nanjak, sampai akhirnya kita tiba di pos 3 yang disebut Pos Panyawangan. Nah, di sini biasanya pendaki berhenti agak lama buat ngumpulin tenaga sebelum lanjut ke jalur berikutnya.
Kalau soal waktu terbaik hiking ke Gunung Padakasih, kita saranin sih di musim kemarau atau minimal di pagi hari. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di pos 3 Panyawangan. Seperti ini nih pos 3-nya, teman-teman. Nah, ini berada di pos 3 Panyawangan tanpa satu keindahan, tanpa melalui sebuah perjalanan. Wih, mantap. Kita masih ada sekitar satu pos lagi ke atas, teman-teman. Tinggal sedikit lagi lah. Oke, kita gas ya. Oke, gas gelur. Jadi dari pos 2 ke pos 3 ini bisa dibilang salah satu trek yang paling nguras tenaga. Tapi justru disitulah serunya hiking di Gunung Padakasih. Ngerasain capek, ngos-ngosan, tapi dibayar sama pengalaman dan suasana alam yang nggak bisa ditemuin di kota. Lihat lumayan licin teman-teman. Sekarang kalau tadi kering, sekarang licin. Agak licin. Oke, sekarang kita memasuki kayak lorong waktu nih teman-teman. Ini banyak sekali vegetasinya ya, lumayan, dan jarak sekitar 300 meter lagi lah. Jadi nggak terlalu jauh kita sampai puncak. Nih trekkingnya cocok banget buat pemula nih teman-teman. Nggak terlalu jauh, juga nggak terlalu tinggi ya. Ini cocok banget nih buat pemula. Oh, udah sampai. Oh, udah sampai ternyata. Oh. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di puncak dari Gunung Padakasih ya. Padakasih Cimahi sekitar 900-an sampai 1000 mdpl. Nah, posisinya seperti ini teman-teman ya. Effortnya nggak terlalu berat, cuman view-nya keren banget nih teman-teman ya. Jadi kalau dari Cimahi nggak terlalu jauh, sekitar 5 kilo palingan ya. Kemudian tinggi dari gunung ini juga nggak terlalu tinggi banget, cuman 1000 kurang lah. Jadi buat teman-teman yang mau healing tipis-tipis, trekking tipis-tipis bisa coba kesini ya. Dan buat simaksinya 5.000 rupiah, kemudian tiketnya parkir ya. Parkirnya itu 3.000 rupiah, jadi sangat terjangkau. Jadi gitu teman-teman, dari puncak Gunung Padakasih kita coba explore tempat lain. Oke teman-teman, gaskan lu. Di sini masih ada ternyata ya. Oh, keren. Puncak guys, ini keren banget puncaknya guys.
Disinilah puncak dari keseruan. Sudah banyak pendaki juga. Keren banget ya teman-teman ya. Dan ini berada di atap Cimahi, Gunung Padakasi. Dan akhirnya setelah ngos-ngosan dari jalur bawah, kita sampai juga di puncak Gunung Padakasi. Suasananya luar biasa. Dari sini kita bisa lihat lautan awan yang kayak gulungan kapas putih menutupi lembah di bawah sana. Di kejauhan, berdiri gagah gunung-gunung lain yang mengelilingi Cimahi. Kalau cuacanya lagi cerah kayak sekarang, kita bisa lihat Gunung Burangrang, Tangkuban Perahu, bahkan sebagian dari Pegunungan Bandung Utara. Pagi hari di puncak ini benar-benar punya vibes yang nggak bisa dibeli. Udara dingin yang menusuk kulit, angin sepoi-sepoi yang bawa aroma hutan, dan cahaya matahari pagi yang muncul perlahan dari balik kabut. Rasanya semua capek di jalur langsung terbayar lunas. Lihat deh di bawah sana. Itu yang kalian lihat bukan kabut, tapi lautan awan yang tebel banget. Seolah-olah kita lagi berdiri di atas langit. Awan-awan itu bergerak perlahan kayak ombak di lautan, menutupi pemandangan kota di bawah sana. Cuma puncak-puncak gunung lain yang terlihat, kayak pulau-pulau yang muncul di tengah samudra. Cantik banget. Jujur rasa capeknya langsung hilang begitu lihat pemandangan di depan mata. Pagi ini cuacanya bener-bener sempurna. Udara sejuk menusuk, tapi hangatnya matahari pagi yang baru muncul bikin suasana jadi nyaman banget. Yang bikin makin seru, Mimin bisa duduk bareng istri, berbagi cerita sambil minum hangat di puncak ini. Kita ngobrolin gimana jalurnya, bagian mana yang paling bikin ngos-ngosan, sampai ketawa bareng ingat momen-momen kocak waktu nanjak. Hiking bareng pasangan tuh emang beda rasanya. Capek iya, tapi ada cerita seru dan kenangan yang bisa kita bawa pulang. Dan mungkin itulah esensi dari naik gunung. Bukan cuma soal sampai ke puncak, tapi juga perjalanan, cerita, dan orang-orang yang nemenin kita di sepanjang jalan. Oke, teman-teman jalan-jalan seru santai, segitu dulu perjalanan hiking kita ke Gunung Padakasi Cimahi. Terima kasih udah nemenin perjalanan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita hiking, camping, staycation, dan perjalanan seru berikutnya. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Wassalamualaikum.